Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel M1 Ngoprek. Oke, hari ini saya akan berbagi pengalaman lagi, yaitu melakukan penggantian LCD Samsung C7 Pro supaya tidak gagal ya. Jadi buat teman-teman yang suka ngoprek, yang mau iseng-iseng melakukan penggantian LCD sendiri, khususnya Samsung C7 Pro ini ya, bisa ditonton video ini sampai selesai. Oke, seperti terlihat di layar video, jadi LCD-nya sudah retak ya. Langkah pertama, kita siapkan plastik ya. Kita cari celahnya, kita tusuk, karena kita akan melepaskan LCD-nya. Dalam proses pelepasan LCD kali ini sebenarnya lebih leluasa ya, karena LCD-nya sendiri sudah rusak. Kecuali kalau LCD-nya masih bagus, kita harus ekstra hati-hati. Karena LCD Samsung C7 Pro ini sangat tipis, jadi mudah retak, mudah pecah, seperti itu. Karena ini kita akan melakukan penggantian LCD, jadi mudah saja ya. Dan buat kawan-kawan yang belum tahu cara membongkar Samsung C7 Pro ini, jadi yang pertama harus dilepas adalah LCD-nya ya. Jadi misalnya kawan-kawan mau melakukan penggantian baterainya sudah lemah gitu, ya sebaiknya dibawa ke counter saja ya. Karena untuk membongkar Samsung C7 Pro ini jika dilakukan sendiri tidak mudah ya, cukup beresiko. Oke, ini adalah LCD baru yang akan kita pasangkan nanti ya. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan yang mau melakukan penggantian LCD sendiri, saya sarankan agar memilih LCD dengan kualitas OLED ya. Oke, dan kita akan hidupkan ya handphonenya karena kita akan menguji kualitas LCD-nya. Jadi sekedar info buat kawan-kawan, untuk seri Samsung C7 Pro ini ada kelasnya ya, ada tingkatan kualitas LCD-nya dari mulai yang AA yang tidak bisa disetting kontras sampai yang kualitas triple A yang bisa disetting kontrasnya namun LCD-nya tebal. Lalu kemudian OLED 2 dia sudah mendekati original namun layarnya tetap tebal. Dan yang keempatnya kualitas OLED ya. Jadi ini sudah persis dengan originalnya. LCD-nya tipis, warnanya biru, dan dipasangkannya juga presisi ya. Dan yang terakhir yaitu kualitas bawaannya, itu hanya dikeluarkan oleh pembuatnya, yaitu Samsungnya sendiri ya. Dan kali ini saya menggunakan LCD dengan kualitas OLED ya. Oke, kita lanjut ke tahap pengeleman ya. Saya memberikan lemnya tipis-tipis tebal saja. Jadi untuk beberapa bagian yang nanti bisa dilepas saya tipiskan, namun di bagian beberapa yang harus dikuatkan itu harus ditebalkan. Jadi tujuannya apa? Nanti kalau ketika ada, harapannya sih tidak terjadi ya. Jadi nanti ketika ada kerusakan untuk melepaskan LCD-nya itu rada mudah lah seperti itu. Oke, dan ini sampai di pemasangan LCD ya. Jadi di situ ada penutup soket LCD-nya, pengaman, dan coba kita presisikan ya. Lalu coba langsung saya hidupkan ya, biar tidak terjadi crash. Dan ini adalah tahapan yang paling harus diperhatikan ya, karena ini yang akan menentukan nanti presisi atau tidaknya. Nah, untuk mempresisikannya saya menggunakan karet saja ya, karet gelang. Dan itu langsung saya buka plastiknya.
karena untuk memperhatikan bagian mana yang harus ditekan dengan menggunakan karet. Untuk penekanannya sendiri jangan terlalu ditekan, disesuaikan saja dengan jika sudah presisi, karetnya secukupnya saja ya. Saya sendiri menggunakan karet 1 kali lilitan saja ya. Jadi sambil ditekan-tekan, sambil dipresisikan, biasanya sih dia langsung mencari posisinya sendiri ya. Jadi langsung presisi. Nah, lalu kemudian saya tambah ikatannya untuk yang tengah dikasih 3, nanti ditambahi lagi. Lalu yang untuk pinggir-pinggirnya saya kasih 2. Oke, buat teman-teman silahkan diikuti terus ya. Dengan harapan tidak gagal. Dan untuk seri Samsung J7 Pro ini banyak dikeluhkan teman-teman itu LCD-nya tebal, jadi cahayanya itu keluar di kanan dan di kirinya ya, jadi seperti kurang rapat. Sepertinya lemnya itu jelek. Itu sebenarnya bukan lemnya yang jelek atau tidak rapat, karena memang LCD-nya sudah tebal ya. Jadi walaupun dipres sedemikian rupa, tidak akan merubah keadaan, tidak akan membuat dia lebih presisi, karena LCD-nya sendiri lain kualitasnya. Oke, seperti ini ya. Sudah kita lilit dengan karet. Jika sudah seperti ini, kita perhatikan lagi dan kita presisikan lagi. Seperti itu. Jika masih kurang, kita tambahi karet. Namun jika sudah dirasa cukup, tinggal menunggu kering saja ya. Nah, itu coba diperhatikan di bagian tepi pinggirnya, di bagian kanan kirinya, dia memang presisi ya. Oke, dan ini sudah kita tunggu kurang lebih 1 jam ya. Dan kita akan mengujinya kembali. Baik kawan-kawan, kiranya cukup sampai di sini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.